kembali dengan saya, Ade Erni, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SMP Negeri 2 Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya, Ibu Lia Kristi. Beliau adalah guru IPA dari SMP Negeri 2 Teluk Gelam. Assalamualaikum Bu Lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Bu ya. Hari ini kita akan adakan percakapan observasi. Sebelum nanti saya melakukan supervisi di dalam kelas Ibu ya Bu ya. Adapun tujuan supervisi itu adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran Ibu di dalam kelas Ibu ya. Kita melakukan percakapan pra-observasi ini bertujuan supaya nanti Ibu lebih siap ya, lebih siap dan lebih percaya diri dalam proses pembelajaran sehingga melakukan pembelajaran yang lebih baik. Ada beberapa pertanyaan Bu yang ingin saya tanyakan ya. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Baik, berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya buat di sini, itu tujuan pembelajarannya yang pertama menjelaskan organ-organ sistem pencernaan, dan yang kedua itu mendeskripsikan fungsi dari organ-organ, fungsi organ-organ penyusun sistem pencernaan. Jadi ada dua tujuan pembelajaran Bu ya. Yang pertama tadi menjelaskan organ-organ pencernaan, yang kedua mendeskripsikan fungsi organ pencernaan. Baik Bu ya. Jadi, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang ingin Ibu observasi di kelas? Ya, baik. Untuk area pengembangan saya menggunakan dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Yang pertama pengetahuan, di situ siswa dapat menyebutkan organ-organ penyusun sistem pencernaan, dan yang kedua keterampilan itu siswa membuat poster dari organ-organ penyusun sistem pencernaan pada manusia. Baik, berarti area pengembangannya yang dicapai itu bagian aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Selanjutnya saya ingin mendengar Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di kelas nanti, strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, atau metode pembelajarannya. Baik, strategi pembelajaran yang saya gunakan itu pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan keterampilan sosial dan emosional. Nah, di sini model yang saya gunakan itu menggunakan model pembelajaran problem based learning, sedangkan metodenya itu diskusi tanya jawab. Baik Bu, jadi rancangan pembelajaran Ibu dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan keterampilan sosial dan emosional. Model pembelajarannya problem based learning atau PBL, dan metodenya diskusi tanya jawab. Nah, sekarang bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan? Media yang saya gunakan dalam pembelajaran kali ini itu saya menggunakan LKPD, kemudian poster organ sistem pencernaan, dan PowerPoint, tayangan PowerPoint, dan laptop ya pastinya. Baik Bu ya. Nah, kira-kira kapan ini Bu? Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut di hari apa, di kelas apa, dan jam berapa? Ya, untuk materi ini saya akan mengajarkan kepada peserta didik itu hari Selasa tanggal 8 Oktober di jam ke-3 dan 4. Di kelas berapa Bu? Di kelas 9A. Baik Bu ya, jadi nanti hari Selasa jam 3 dan 4 di kelas 9A ya. Saya akan datang ke kelas Ibu ya. Saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang Ibu lakukan di dalam kelas ya Bu ya. Nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran dalam kelas, saya akan kembali ya Bu ya melakukan percakapan pasca observasi. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita ini? Ya, mungkin saya akan mendapatkan gambaran dari apa yang akan saya gunakan nanti, dan media apa yang saya gunakan nanti itu sudah saya persiapkan dari sekarang. Baik Bu ya, terima kasih Bu atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi ini ya. Sampai bertemu nanti di kegiatan observasi kelas dan percakapan pasca observasi ya Bu ya. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh ya, siap. Rekan-rekan, sebelum memulai aktivitas pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Bersalam. Gimana kabarnya hari ini? Sekarang coba kalian perhatikan sekeliling kalian, kolom-kolom meja ada sampah tidak? Bajunya udah rapi semua? Udah siap belajar? Kalau udah siap belajar, bukalah bukunya. Sekarang ibu absen dulu ya. Siapa yang mau masuk? Baiklah, jadi kita mari doakan Imam Dadang semoga lekas sehat, lekas sembuh, bisa berkumpul sama kita besok belajar seperti biasa. Baik, Ibu mau mengingatkan lagi kesepakatan kelas kita. Ada yang masih ingat kesepakatan kelas kita ada apa? Yang pertama tidak boleh makan dalam kelas. Kedua, tidak boleh tidur di kelas. Masuk tepat waktu. Baik, masih ingat semua. Jadi kesepakatan kelas kita semuanya mematuhi. Ada yang masih ingat pelajaran sebelumnya? Pertemuan sebelumnya kita belajar apa? Iya, zat adiktif dan zat makanan. Ada yang masih ingat jenis-jenis zat makanan? Ada lemak jenuh, ada karbohidrat yang benar, karbohidrat. Coba siapa pagi tadi yang udah sarapan? Sarapan semua ya? Coba kalian sarapan apa? Apa yang kalian rasakan saat makan nasi? Manis itu kira-kira dari apa ya? Kok bisa ada karbohidrat, nasi itu jadi manis? Karena ada enzim yang mengubah karbohidrat menjadi glukosa. Baik. Nah, untuk saat kita mencerna makanan, organ-organ pencernaan kita itu fungsinya sama apa tidak? Tidak sama. Nah, di sini kita akan membahas sistem pencernaan ya. Adapun tujuan pembelajaran kita itu yang pertama, peserta didik bisa menyebutkan organ-organ penyusun sistem pencernaan. Nah, yang kedua itu peserta didik untuk menjelaskan fungsi dari organ-organ pencernaan. Baik. Kita video yang akan ibu tayangkan mengenai organ-organ penyusun sistem pencernaan. Di sini dalam video ini kalian identifikasi ya, identifikasi organ-organ penyusun sistem pencernaan. Hai teman-teman, kemarin kan kita sudah membahas pencernaan makanan dari mulut ya. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Berarti tujuan selanjutnya lambung ya itu? Betul, Bob. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung Itu video dari organ-organ penyusun sistem pencernaan pada manusia. Ada yang bisa nih, coba ada organ apa saja? Organ pencernaan pada manusia ada apa saja?
Nah, jadi kalian akan mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem pencernaan dari tayangan berikut. Nah, sekarang Ibu bagi kelompok sesuai dengan asesmen awal yang sudah Ibu bagi kemarin ya. Jadi ada yang auditorik, kinestetik, dan visual. Baik, Ibu bagi dulu. Kelompoknya Jason ini kinestetik, kelompoknya Sirel auditorik, bisa Urfa visual juga ya. Adi di mana nih? Adi dan terakhir baik, untuk yang kinestetik sudah bawa plastisnya. Oke, yang auditori kalian buat lagi ya, buat lagi dari organ-organ sistem pencernaan. Untuk satu lagi visual buat poster, ya, buat poster. Kartonnya bawa. Oke. Ya, sekarang kalian kerjakan, silakan kerjakan LKPD-nya jika kerjasama ya sama kelompok, diskusi sama kelompok. Ya, silakan. Ya, dikerjain aja nih, ya. Dicocokkan ini, dikasih ngomong. Fungsinya jangan lupa nak. Ya, Bu. Ada lagi. Ambil aja. Kalian untuk nyari materinya boleh dari internet, boleh dari buku paket ya. Boleh ada kesulitan ya, boleh tanya. Udah semuanya? Bentar lagi ya. Jadi untuk menunggu selesai, udah selesai semua, udah siap? Udah siap? Presentasinya? Gambarnya visual? Ya, auditorik? Siap? Kinestetik? Siap. Oke. Sekarang Ibu kita presentasi hasil dari diskusi kalian mengenai organ sistem pencernaan. Ayo coba Jason maju ke depan. Kelompok Jason ajak teman-temannya maju ke depan semua. Kalau agak slow Jason, kalau agak slow Jason gambarnya nak boleh diangkat. Nah, itu agak ditinggikan sedikit. Nah, tuh. Kelihatan yang juga gambar hasilnya kelompoknya Jason kelihatan yang gambar. Ya, oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tadi mempresentasikan tentang gambar-gambar ya organ pencernaan yang ada di tubuh manusia. Saya sebagai moderator, nama saya Jason Pranata. Saya Putri Nurmala Dewi. Saya Rani Antara ini. Nama saya Raja. Kelompok kami ingin menjelaskan tentang fungsi-fungsi dari organ pencernaan yang ada di gambar yang dipegang oleh Putri Nurmala Dewi. Kita masuk dari yang pertama, yaitu
ada mulut yang telah digambarkan dengan praktisi. Fungsi mulut yaitu untuk mengunyah makanan atau merobek makanan. Dan kedua ada lidah yang mendorong makanan menuju kerongkongan. Jadi kita lanjut. Di sini ada kerongkongan. Fungsi kerongkongan untuk melempar makanan dari kerongkongan menuju ke lambung. Akan diteruskan oleh lambung. Menghasilkan asam lambung HCI dan HCl dan enzim. Enzim untuk memecah protein, mengaduk makanan menjadi cairan lebih cair dari satu tikus. Usus halus. Dua demu. Bagian utama usus halus di mana sebagian besar pencernaan kimiawi terjadi enzim dari pankreas dan empedu dari kantong membantu proses ini. Jejunum dan epilenium bagian tengah dan akhir usus halus di mana penyerapan nutrisi terjadi. Usus besar menyerap air dan garam dari sisa makanan, membentuk tinja dari bahan yang tidak tercerna. Presentasi kami, adakah yang ingin ditanyakan dari kelompok lain? Ada. Sebentar, karena banyak yang mau bertanya, coba pilih dulu deh semuanya. Siapa? Belas. Baik. Sekian dari presentasi kami, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi sistem pencernaan pada manusia yang akan dibacakan oleh Okta Guslianti. Organ pencernaan manusia. Gigi berfungsi untuk merobek dan melanjutkan makanan hingga kehidupan. Gigi bekerja sama dengan lidah untuk mengolah dan menyita makanan. Lidah memiliki fungsi diantaranya indera pengenca. Lidah dapat merasakan berbagai macam rasa, manis, asin, asam, pahit, dan gurih. Membantu mendorong makanan. Fungsi kerongkongan. Kerongkongan atau esofagus memiliki beberapa fungsi diantaranya menghubungkan mulut dan lambung, membawa makanan dan minuman dari mulut ke lambung masuk ke dalam kerongkongan. Fungsi lambung berfungsi menampung makanan, mengolah makanan, memilah dan menyingkirkan zat berbahaya, menyerap zat yang baik untuk tubuh, mendorong makanan ke usus halus. Selanjutnya, sekian dari presentasi kami persilakan dari perwakilan satu kelompok yang ingin bertanya. Berdiri dong, tanyanya berfungsi lidah. Lidah berfungsi sebagai indera pengenca. Lidah dapat merasakan berbagai macam rasa seperti manis, asin, asam, dan gurih, dan juga membantu mendorong makanan ke dalam kerongkongan. Apakah sudah jelas, Pak? Ya, dari presentasi kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari lupakan lawan. Halo everyone. Hai. Kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Undang-undang melanggar sayang. Jadi perkenalkan, nama saya Sila Sarah Fasyira dan teman saya. Saya Perlangga. Saya Jadi pendidik kelompok kami di sini ingin mempresentasikan hasil belajar kami, yaitu menyanyikan lagu tentang sistem pencernaan manusia beserta fungsinya. 1,
kita semua pada sistem pencernaan pada manusia dari mulut hingga anus, pada manusia dari mulut hingga anus. Makanan masuk mulut diikunya oleh gigi, terjadi pencernaan mekanik kimiawi, terjadi pencernaan mekanik kimiawi. Lalu masuk kerongkongan ada drag kristalin, dorong masuk ke lambung belajar macam enzim pepsid, enzim renin, juga asam klorida. Pencernaan di lambung secara kimiawi, pencernaan di lambung secara kimiawi. Usus halus terjadi penyerapan, sari-sari makanan dibutuhkan oleh tubuh, sari-sari makanan dibutuhkan oleh tubuh. Usus berserap air, tersisakan ampas, ampas lalu dibuang keluar lewat anus. Itulah pencernaan dalam tubuh manusia, harus diketahui oleh kita semua, harus diketahui oleh kita semua. janganlah sampai lupa Jaga pola hidup sehat agar tidak terhindar dari sakit berbahaya, agar tidak terhindar dari sakit berbahaya. Sistem pencernaan kita wajib dipelihara sebagai wujud syukur pada Tuhan Yang Esa. Sekian lagu dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Boleh, orang yang bertanya nih. Sebutkan 3 bagian usus halus beserta fungsinya. Asam klorida adalah membunuh kuman dari makanan. Ada lagi yang ditanyakan? jelas. Ya, jadi kalau udah jelas, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sistem pencernaan manusia seperti yang sudah dijelaskan setiap kelompoknya tadi, ya, dan sudah mengidentifikasi dari video yang ibu tayangkan. Di sini ada komponen-komponen utama dalam sistem pencernaan. Ada organ-organ yang menyusun sistem pencernaan. Yang pertama dimulai dari mulut. Ibu akan memberikan semacam soal, berupa soal. Kalian bisa kalian kerjakan sudah? Selesai semua? Nah, sekarang ibu mau bertanya, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran hari ini? Sedih atau marah nih? Senang semua? Alhamdulillah ya. Apa hal menarik yang kalian dapatkan? Bisa mengetahui tentang sistem pencernaan, mengetahui fungsi-fungsinya. Apa? Apa nih? Apa harapan kalian untuk materi selanjutnya atau pertemuan berikutnya? Harapannya lebih semangat, lebih menarik lagi. Baik. Ya, jadi pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan materi selanjutnya, itu gangguan pada sistem pencernaan. Jadi kalian baca di rumah, kalian baca masalah gangguan sistem pencernaan. Seperti yang di video tadi ya, yang sakit perut. Nanti kita bahas kenapa ya di pertemuan selanjutnya. Konsentrasi
Siap. Rekan-rekan, sebelum mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran tadi? Alhamdulillah, saya merasa cukup puas dengan pembelajaran hari ini. Syukurlah kalau begitu Bu ya. Sekarang mari kita refleksikan bersama ya mengenai pembelajaran yang telah dilakukan. Pertama-tama, apakah tujuan pembelajaran yang telah Ibu tetapkan sebelumnya tercapai? Menurut pengamatan saya, kedua tujuan pembelajaran yang saya tetapkan berhasil dicapai. Siswa mampu menyebutkan organ-organ dan sistem pencernaan dan juga bisa menjelaskan fungsi dari organ-organ sistem pencernaan. Bagus sekali. Lalu, bagaimana dengan area pengembangan yang Ibu targetkan, yaitu aspek pengetahuan dan keterampilan? Untuk aspek pengetahuan, siswa berhasil menyebutkan organ-organ fungsi sistem pencernaan, sementara untuk aspek keterampilan, siswa juga berhasil untuk membuat poster dari organ-organ sistem pencernaan. Sangat baik Bu ya. Sekarang mari kita bahas mengenai strategi, model dan metode pembelajaran ya yang Ibu terapkan. Apakah semuanya berjalan sesuai rencana? Ya, saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, model pembelajaran PBL, problem based learning, itu juga berjalan dengan baik. Metode diskusi kelompok, tanya jawab dan penugasan juga terlaksana sesuai dengan rencana. Bagaimana dengan penggunaan media pembelajaran? Apakah semua media yang Ibu siapkan digunakan dengan efektif? Ya, semua media pembelajaran yang saya siapkan termasuk poster, organ-organ sistem pencernaan, LKPD, PowerPoint, dan laptop digunakan dengan baik dan membantu proses pembelajaran. Baik Bu Lia ya. Sekarang menurut Ibu, apa kekuatan positif dari pembelajaran yang telah Ibu lakukan? Saya merasa penggunaan model problem based learning atau PBL itu berhasil meningkatkan partisipasi aktif siswa dengan pembelajaran. Selain itu, pembuatan poster juga membantu siswa memahami materi dengan lebih baik. Bagus sekali. Lalu adakah tantangan atau kendala yang Ibu hadapi selama proses pembelajaran? Ada beberapa siswa yang awalnya kesulitan dalam diskusi kelompok, tapi setelah diberi arahan, mereka bisa mengikuti dengan baik. Baik Bu Lia. Terakhir ya, apa rencana tindak lanjut atau perbaikan yang akan Ibu lakukan untuk pembelajaran berikutnya? Ya, saya berencana untuk lebih mempersiapkan instruksi yang jelas untuk kegiatan kelompok dan mungkin akan memberikan contoh konkret sebelum siswa berdiskusi. Terima kasih banyak Ibu Lia ya atas refleksi dan evaluasinya. Saya yakin ini akan sangat bermanfaat untuk peningkatan kualitas pembelajaran selanjutnya ya Bu ya. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan? Tidak ada Bu Ade, terima kasih atas bimbingannya dan masukannya. Sama-sama Bu Lia ya, semoga hasil observasi dan refleksi ini bisa menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran. Sekian percakapan pasca observasi kita hari ini Bu ya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.